semua orang itu bisa menjadi Buddha. Seperti pesantren begitu Ya, ya. ya, betul. Kita nginjak semut. Seberapa besar rasa bersalah yang muncul pada saat menginjak semut? Biku itu apakah harus gundul gitu, Pak? Saya lihat. Biasa di film-film itu saya nonton kan biksu, Ya. ada suhu. Syarat-syarat untuk jadi biku itu apa aja, Biku? Apa sih ajaran Buddha? Ya, memang benar. Semua orang bisa menjadi Buddha. Ya. Sahabat Petanisia, siang ini kita berkesempatan hadir di Mahawihara Buddha Manggala. Hari ini kita diundang oleh Bhikkhu Nandawiro Thera untuk berbincang-bincang, belajar sama-sama tentang Buddha. Mudah-mudahan ini adalah satu komunikasi kita supaya semakin kita mengenal, semakin kita juga akan bertoleransi. Mari kita ikutin perbincangan dengan Bhikkhu, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Salam Petanisia, merawat negeri menuju Indonesia damai. Baik sahabat Petanisia, hari ini saya berkesempatan untuk bisa bersilaturahim dengan Bante Nandawiro Thera. Betul ya Bante ya? Ya, Mohon maaf kalau ada salah-salahnya ini Bante. ya tidak apa-apa. Gimana kabarnya ini? Ya, Bante. sehat-sehat saja. Sehat-sehat selalu ya Bante. Yang pasti tidak kurus. Dagur. Untuk kegiatan-kegiatan lancar semua Bante. Lancar sekali. Walaupun ya gangguan petir ya tapi selain itu semuanya ya baik-baik saja. Baik-baik saja Bante ya. Mudah-mudahan lancar terus. Ya, satu. Gini Bante Nandawiro Thera. Ya. Itu kan kalau buat orang Indonesia itu kan namanya kan asing gitu. Kalau boleh tahu ini supaya kita saling kenal gitu, Ya, Bante. baik. Sebenarnya nama lahir pemberian orang tua itu atau ada lagi, Bante? Nandawiro itu adalah nama penabisan. Oh, penabisan, bukan jadi, nama lahir ya, Bante? Bukan. Ya, kalau nama lahir masih Namanya? masih ya, nama saya Tris Andika. Tris Andika. Ya, jadi nama lahirnya itu, tapi saya masih ada nama lain lagi. Ya, karena mengingat ya orang Tionghoa biasanya namanya double-double. Oh, double. Oh iya. Ya, jadi ada nama lain dan Nandawiro ini saya dapatkan suatu saya ditabiskan menjadi Samanera. Samanera ini bisa dibilang sebelum menjadi biku. Nah, mungkin bisa dikatakan seperti pesantren begitu ya. Dan kemudian setelah itu menjadi ulama. Ya, jadi bisa dikatakan saya pada saat ditabiskan menjadi Samanera waktu itu 2009 ya, bulan Mei tanggal 3 jam 10 kalau tidak salah. Oh, hafal sekali Bante. Ya, momen sekali seumur hidup ya. Jadi ya cukup diingat. Ya, waktu itu saya mendapatkan nama ini ya, dan kemudian menjadi biku ada kesempatan untuk mengganti nama. Tetapi saya memilih tidak. Tidak. Karena nama saya artinya cukup bagus. Yang mana itu, Bante? Nandawiro. Nanda itu artinya happy. Happy. Wiro itu artinya perwira. Perwira. Jadi atau perwira yang selalu happy. Ya, karena itu saya tidak mau ganti karena ya nama saya selalu happy. Ya, jadi saya pikir tidak usahlah diganti, toh biar selalu happy ya. Ya, dan ya itu adalah nama Buddhis bisa dibilang. Dan Thera itu sebetulnya hanya gelar, jadi tidak usah disebut, tidak apa-apa. Oh gitu ya. Thera itu adalah gelar mereka yang sudah menjadi biku selama kurang lebih minimal 10 tahun. 10 tahun ya. Nanti kalau 20 tahun gelarnya upgrade.
Ya, jadi Mahathera. Oh, Mahathera. Ya, kepala wihara di wihara sini, Mahawihara Buddha Manggala, beliau adalah Mahathera. Mahathera. Artinya lebih dari 20 tahun sudah jadi biku. Sudah jadi biku, dihitung dari tahun pertama. Iya, betul. Oke, saya ini kan agak sedikit, mungkin juga sahabat-sahabat Petanisa itu juga agak sedikit bingung, Bante. Atau belum mengerti lah istilahnya. Bukan bingung, kalau bingung kan sudah pernah tahu terus lupa atau bagaimana itu. Artinya saya dikasih nama itu biku. Nah, terus saya panggilnya Bante. Ini sebenarnya ya saya orang awam, Bante, kan istilahnya. Sebenarnya perbedaannya kan ada juga kalau yang biasa di film-film itu saya nonton kan biksu, ada suhu. Nah, ini Bante ini saya baru tahu ini sebenarnya perbedaannya apa ini, Bante? Ya, baik. Sebetulnya formalnya itu adalah biku dan biksu. Oh, biku dan biksu. Ya, biku itu adalah berasal dari Pali. Pali ini adalah literaturnya Tipitaka yang bisa dikatakan mengikuti Tipitaka pertama. Dan kemudian ada yang bisa dikatakan berasal dari Sangsekerta, itu biksu. Jadi bisa dikatakan tidak ada beda tapi cukup berbeda. Tidak ada beda tapi cukup berbeda. Gimana ini, Bante? Tidak ada beda karena ini sama-sama menyebut kepada rohaniawan Buddhis. Tapi cukup berbeda karena literaturnya berbeda. Menyebut saya biku boleh, menyebut saya biksu juga tidak masalah. Tidak masalah ya. Dan Bante itu sama dengan suhu. Bante sama dengan suhu. Bante itu adalah sebutan itu misalnya Pak Guru. Nah, dan biku itu sebutan misalnya guru. Guru dan Pak Guru sama-sama guru, tetapi fungsinya beda. Guru itu secara formal, Pak Guru itu panggilan. Ya, jadi memanggil saya Bante itu sebutannya sama dengan secara kasual memanggil Pak Guru. Gitu. Nah, kalau biku itu menyebut dia itu adalah seorang guru. Jadi kalau Bante itu sebutan ke orangnya. Kalau suhu itu memang profesinya gitu ya, Bante ya? Sebetulnya sama saja. Suhu itu juga artinya guru. Nah, jadi bisa dibilang suhu dan Bante ya sama. Oleh karena itu kebanyakan mereka memanggil biksu itu bukan memanggil Pak Biksu tetapi suhu. Ya, kalau kita mendengar ya kebanyakan ya jadi memanggil mereka suhu dan ke kami yang Theravada itu manggilnya Bante. Nah, jadi sebetulnya ya seperti biku dan biksu. Sebetulnya sama tapi sedikit berbeda, itu saja. Ya, ini kan dalam konteks keagamaan ya. Iya, betul. Dalam konteks keagamaan kan ada tingkatan-tingkatan itu untuk menjadi, misalkan untuk menjadi biku atau suhu dari orang, misalkan orang awam lah mau belajar mengenai Buddha begitu kan, itu ada tingkat-tingkatan sehingga bisa menjadi biku kayak begitu, ada nggak? Ada. Seperti tadi yang saya sebut samanera. Kalau perempuan samaneri. Ya, sebelum menjadi biku atau biksu, terlebih dahulu mereka harus jadi samanera dan samaneri. Ya, samanera dan samaneri ini cukup sama sebetulnya. Kalau lihat dari luar itu sama. Sama gundulnya, sama-sama pakai jubah. Nggak ada beda. Jadi tetapi ya aturannya berbeda. Jadi dari perumah tangga atau umat awam biasa, mereka harus latihan dulu. Waktu latihannya berbeda tergantung negara dan kelompok atau golongan. Ya, golongan ini kami sebut sangga. Sangga itu artinya wadah. Ya, tetapi lebih cocok disebut kelompok. Dari saya ini nama sangganya Sangga Theravada Indonesia atau STI. Kalau saya dengerin tadi biku Bante ya, itu ada beberapa tadi kan saya lihat dengar tadi kan ada beberapa kelompok. Sebenarnya kelompok itu berdasarkan apa dan ada berapa kelompok, Bante, itu kalau?
Kalau ditanya berapa kelompok, saya jujur saja tidak tahu. Tetapi kita ada beberapa kelompok mayoritas. Kelompok mayoritas. Misalnya seperti satu adalah kelompok Biku Thailand, ya, Sangga Thailand. Ya, Thailand. Ini salah satu bisa dibilang bukan pemimpin, tetapi dengan jumlah yang cukup besar. Cukup besar. Ada kelompok Biku Myanmar. Dan kemudian di Tiongkok sendiri dibagikan beberapa Sangga Mahayana di sana. Ya, jadi bisa dibilang paling tidak satu negara itu ada satu kelompok. Oh gitu ya. Seperti di Indonesia kita ada 3. Ada 3 kalau di Indonesia. Sangga Theravada Indonesia, Sangga Mahayana Indonesia, Sangga Budayana Indonesia. Kalau kita lihat ya, ini Biku, ini kan kalau misalkan pemuka agama di Buddha itu kan, kita mungkin bicara masalah biku, ya kan? Itu biku kan pakaiannya khas gitu, kalau di mana-mana khas itu. Ini apa memang kondisinya itu ada sejarahnya atau mungkin bajunya itu harus begitu terus, kalau tidak misalkan biku pas di rumah atau di mana, apakah harus pakai baju itu terus atau hanya untuk kegiatan agama? Terus seperti yang biku sebutkan tadi, Bu, mohon maaf itu. Ini kan mayoritas itu kalau saya lihat biku itu apakah harus gundul gitu, Pak? Saya lihatin kan semua kan begitu. Mungkin bisa dijelaskan dikit itu. Ya, kalau pakaian ini berkaitan dengan aturan. Oh, ada aturannya ya. Kami biku ada mainnya, utamanya ada 227 aturan. Bikuni 315. Ya, bikuni lebih banyak karena mereka ada beberapa hal yang menyangkut dengan gendernya. Betul. Dan biku ada 227. Salah satunya adalah menyangkut dengan pakaian. Oleh karena itu kenapa kok biku itu kostumnya beda? Karena memang aturannya. Biksu juga sama. Mereka juga terikat dengan aturan. Ya, jadi bisa dikatakan pakaian ini yang kami sebut dengan jubah, atau dalam bahasa kerennya ciwara. Ciwara itu artinya jubah. Ada 3 jubah luar, ini yang besar, jubah dalam, atau bahasa kerennya sarung. Ya, dan kemudian jubah sanggati yang biasa saya gunakan kalau hari besar. Sanggati itu biasanya selendangkan. Selendang. Jadi hanya ada 3. Dan apakah ini harus dipakai? Ya, harus dipakai. Dan secara literatur dalam peraturan itu disebutkan, bahkan apabila pada saat kami menggunakan pakaian rumah tangga biasa, misalnya saya mungkin pakai t-shirt, pakai kemeja, pakai celana, itu tanpa eksepsional, misalnya dalam kondisi khusus, itu bisa dikatakan berarti dia melepas pelatihannya. Oh gitu. Berarti sudah bukan biku lagi. Oh, bisa biku. Artinya kondisinya kita mau jadi biku, lepas biku bisa juga ya? Bisa. Oh, bisa juga ya? Bukan sesuatu yang permanen. Tergantung dari individu ya. Kalau saya pribadi ya saya permanen ya. Tetapi ada yang mungkin ingin mau jadi biku ya sekedar ingin saja, ya dia bisa coba. Kita juga ada programnya menjadi biku kurang lebih setengah bulan. Oh, bisa begitu bisa. Ya. Tetapi ya mereka apabila mau lanjut juga boleh. Ya, jadi bisa dikatakan menjadi biku itu bebas. Bisa dikatakan ini hanya sebuah pelatihan. Kalau memang tidak mampu, lebih baik kembali saja. Oh gitu. Daripada melakukan kesalahan dan pelanggaran yang bisa dikatakan dosanya cukup besar. Lebih besar daripada rendah gitu ya. Dalam pandangan kami, ya lebih baik kembali saja. Gitu ya. Kita boleh kembali. Ya, jadi kembali ke pertanyaan, pakaian ini adalah aturan. Kalau tidak menggunakan pakaian sesuai dengan aturannya, itu sama dengan dia melanggar aturan. Bahkan dalam hal yang berat sama dengan melepaskan pelatihannya. Sedangkan kepala gundul ini juga aturan, tapi tidak dalam aturan utama, tapi ke aturan subnya. Kami sebut sebagai watu. Watu ini artinya kebiasaan.
Ya, jadi ini adalah aturan sub yang juga mengatur berkenaan dengan kepala, tapi bukan gundu. Hanya saja dalam aturan itu dituliskan tidak boleh lebih panjang dari 2 sela angguli. Angguli itu artinya jari. Oh, jadi tidak boleh 2 jari, tidak boleh ya? Iya, tidak boleh lebih panjang dari sela 2 jari. Kalau rambutnya nongol sedikit, ya berarti harus dicukur. Harus cukur. Nah, tapi karena repot, yang ngukur 2 angguli kan berarti kita harus bayar penggaris ya. Ya, ini kan merepotkan. Maka kita punya kebiasaan setiap bulan terang kita cukur. Bulan terang itu bulan purnama. Purnama gitu yang ya. terang. 1 bulan ada 2 purnama. Ya. Khusus ada 3, tapi kebanyakan 2. 1 terang, 1 gelap. Ya, setiap bulan terang, kalau mungkin dalam masyarakat Tionghoa itu nyebutnya ceit. Ceit. Gelap itu capgo. Jadi biasanya dalam bulan terang kita cukur. Karena itu kalau ketemu saya pada saat purnama terang, biasanya silau. Karena ya pas potong-potongnya iya, gitu ya. betul, pas mulus-mulusnya. Tapi ya sekarang karena sudah cukup lama ya sudah cukup panjang ya. Artinya sebenarnya nggak harus gundul terus ya. Artinya harus. boleh sampai dengan 2 jari tadi. Boleh lewat dari 2 jari. Bahkan dalam aliran khusus mereka boleh punya rambut. Oh, boleh punya rambut juga. Tapi ini tidak dikatakan tidak sesuai, hanya saja aturan mereka mungkin sudah mengalami perubahan gitu. Oke, Beko. Kalau lebih spesifik lagi itu, syarat-syarat untuk jadi biku itu apa aja, Biku? Syarat-syarat ini cukup ringan, tapi juga cukup berat. Cukup ringan, cukup berat. Ya, yang ringan adalah yang pertama adalah sehat fisik dan jasmani. Jadi secara kejiwaan itu harus waras. Dan kemudian secara fisik juga harus sempurna. Sempurna di sini adalah tidak adanya cacat fisik. Oh gitu ya. Dan tidak ada juga penyakit yang berat. Penyakit cancer. Tapi kalau dia setelah jadi biku kena cancer enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang penting syarat pertama penyakit dalam itu enggak boleh ya. Iya, tidak boleh ada penyakit berat, fisiknya bagus, sempurna, jiwanya juga waras, sehat, ya tidak sedikit miring ya. Ya, kalau enggak ketahuan ya itu urusan pribadi. Ya, jadi ini yang pertama. Yang kedua adalah dia tidak boleh memiliki rekod kriminal berat. Rekod kriminal berat. Berarti ada syarat kayak SKCK gitu atau betul. Oh, begitu juga ya, Beko ya. Jadi tidak boleh ada catatan kriminal berat atau catatan utang. Catatan utang. Utang juga tidak boleh. Yang kemudian adalah kalau dia sudah memiliki istri, harus ada surat cerai. Oh, jadi seorang biku nggak boleh mempunyai istri. Iya, kalau permanen ya. Tapi kalau untuk kasus yang tadi yang sementara itu boleh saja. Jadi lah itu kalau nggak cerai ditinggal, habis itu balik lagi gitu. Nggak boleh. Jadi kalau dia berkeluarga, dia harus bercerai. Gitu. Kalau memiliki istri dan sedang masih dalam hubungan suami istri, ya dia harus punya surat cerai. Karena kita pernah punya kasus jadi biku, nggak ada surat cerai, belum diceraikan, istrinya ngamuk. Jadi kita untuk menghindari hal itu, ya khusus di kelompok kita, ya kita harus masukkan bahwa tidak ada hubungan suami istri lagi. Jadi betul-betul sudah putus hubungan atau tidak ada sama sekali. Dan kemudian harus ada izin secara tertulis dan juga secara verbal, face to face, kepada keluarganya. Termasuk orang tua. Termasuk orang tua. Kalau dia punya istri, istrinya harus ditanya secara face to face. Karena kalau ditulis itu bisa dipalsukan. Berarti ada dewan khusus yang bertanya begitu ya? Ada nanti. Memastikan bahwa istrinya ini memang sudah merelakan dan sudah diceraikan. Kemudian kalau tidak punya istri, ya misalnya seperti saya, itu ya dari orang tua. Dari orang tua. Ya, nanti orang tuanya ditanya apakah betul. Karena pernah kejadian ya ditanya
orang tuanya apa sudah kasih izin, dia bilangnya ternyata orang tuanya tidak ngizinin. Ya, ini juga nanti bisa menjadi kasus ya, dan ini juga pelanggaran. Karena dalam penabisan itu nanti dalam bahasa Pali itu ditanya, apakah Anda sudah mendapatkan izin dari kedua orang tua atau orang tua? Kalau ternyata berbohong ya berarti penabisannya tidak sah. Oh, tidak sah. Ini nanti akan masuk ke segmen selanjutnya yang berat nanti. Ya, jadi segala status dan hubungan ini sudah harus bersih. Bersih. Tidak boleh punya catatan kriminal, tidak boleh punya catatan piutang. Tidak boleh ada hubungan yang masih berlangsung suami istri, dan harus mendapatkan izin secara penuh. Nah, apabila semua ini sudah terpenuhi, ya sebetulnya calonnya sudah memenuhi syarat. Sisanya adalah dari sangga atau kelompoknya. Ya. Nah, nanti dari sangga ini akan menentukan dan menimbang berdasarkan laporan. Yang pertama adalah laporan selama dia menjadi samanera. Apakah tabiatnya bagus? Apakah dia selaras dengan agama Buddha tentunya? Apakah dia memiliki kekurangan atau kelebihan? Nah, ini nanti semua akan dipertimbangkan oleh sangga, nanti baru diputuskan. Dan kemudian misalnya calonnya diterima nih. Berapa lama itu dinilai itu, Bante? Tergantung. Oh, tergantung juga. Seperti saya bilang, tergantung dari kelompoknya. Oh, ada gitu. kelompok yang mungkin beberapa tahun, ada kelompok yang mungkin cuma beberapa hari tadi, ya. Ada bahkan kelompok yang enggak nilai sama sekali. Oh, enggak nilai sama sekali. Ini biasanya dalam alasan khusus ya. Misalnya calonnya sudah cukup dikenal, misalnya sudah memang kontribusi dan cukup ya lumayan diketahui pribadi dan sifatnya, itu alasan khusus. Ya, jadi kalau misalnya sudah terpenuhi syarat-syaratnya, yang selanjutnya adalah penabisan. Ini adalah rintangan terakhir. Tapi biasanya sebelum penabisan semua sudah ditentukan. Jadi bisa dikatakan rintangan terakhir ini ya sebetulnya tidak ada. Tapi kalau sesuai dengan peraturan, yang paling berat sebetulnya adalah rintangan terakhir. Nanti ditabiskan oleh 1 biku penabis, 4 biku bisa dikatakan pendamping, dan kemudian disaksikan oleh sangga secara keseluruhan. Jadi bisa dikatakan nanti bante atau biku yang bisa hadir akan hadir sebagai saksi. Dalam penabisan harus ada suara bulat. Jadi nanti biku penabisnya dalam bahasa Pali akan bertanya 1 kali, kemudian diulangi lagi sebanyak 3 kali. Total 4 pertanyaan. Ya, yang ditanya sama. Ya, oleh karena itu penabisan ini kadang kami sebut nyati catutha. Nyati itu 4 pengulangan. Catutha. Nyati itu 1 pertanyaan 4 pengulangan. Dan kemudian nanti ditanya apakah ini misalnya calon si A mau jadi biku, apakah ada yang keberatan? Kalau ada yang keberatan silahkan diajukan. Kalau tidak keberatan dan diisi dengan diam, maka ini dianggap sebagai setuju. Satu aja nggak setuju, nggak bisa ditasbihkan. Ya, maka ya berikutnya lagi. Tidak ada batas mau sampai kapan. Jadi pokoknya harus bulat gitu ya. Bulat. Saya lupa tadi usia. Oh, usia, ada usia juga. Ada usia. Usia minimal menjadi biku adalah 20 tahun. Minimal 20 tahun. Ada maksimalnya, Bante? Sampai saat ini tidak ada. Oh, tidak ada. Selama syarat lain terpenuhi, fisiknya oke, ya masih bisa jalan, ya boleh saja. Ya, jadi usia minimal itu 20 tahun, paling minimal 19,5 tahun. Karena ada kelompok yang menghitung sejak rahim. Itu sudah dihitung umur, ada yang menghitung sejak keluar dari rahim. Jadi tergantung kelompoknya. Tapi ya bisa dikatakan batas minimal adalah 20 Sebenarnya 20 tahun itu cuman awal hitungannya aja yang mungkin berbeda ya, Bante. Betul, awal hitungan saja yang beda. Tadi dari penjelasan Bante itu kan ya harus terbebas dari keluarga. Artinya itu terbebas dari keluarga itu sebenarnya berarti kan kalau nggak salah
saya nggak salah itu berarti kan diri kita sudah diserahkan kepada umat begitu atau bagaimana? Ya, Bante? kurang lebih. Kurang lebih begitu ya. Tapi jangan salah paham ya. Ya. Terbebas dari keluarga bukan berarti acuh tak acuh lagi kepada gitu. keluarga, tidak. Kita masih harus istilahnya punya orang tua ya, sambil memperhatikan orang tua. Ya, tapi untuk istri ya ini ya saya kurang begitu tahu ya. Ya karena saya jujur aja enggak punya istri dan enggak pernah punya istri ya. Ya jadi kalau untuk istri saya tidak tahu. Tapi yang pasti bebas dari keluarga itu bukan berarti harus acuh tak acuh pada keluarga. Hanya saja hidupnya itu sudah bergantung kepada rumah tangga atau umat awam, dan juga hidupnya harus sesuai dengan aturan kebikuannya. Jadi ini berarti kan kalau sudah jadi biku, itu kira-kira itu kan kalau saya nggak salah itu ya, kalau saya kan banyak ngikutin juga film-film, saya tahunya dari film ini biku. Jadi ketika posisinya kita tadi kan sudah ditasbihkan jadi biku, itu sebenarnya ketika ditasbihkan jadi biku itu tugas-tugasnya gimana ini biku? Ya, tugas seorang biku paling utama adalah berlatih. Tugas utamanya berlatih. Apakah dia mendalami pengetahuannya, ya, apakah dia berlatih meditasinya, apakah dia ya berlatih hal yang lainnya, ya, keterampilan biku yang lainnya. Ya, tetapi yang pertama yang paling utama adalah berlatih. Yang kedua adalah membina atau berkarya dalam masyarakat ya, bahasa sederhananya. Ya, yang kedua adalah membina. Ya, seperti yang kami lakukan ya, kadang kami membina, memberikan ceramah, menjawab pertanyaan apabila ada yang bertanya, ya, dan konsultasi dan lain sebagainya. Ya, jadi membina sesuai dengan agama Buddha. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah ya bisa dikatakan berkontribusi. Berkontribusi ya, kontribusi terhadap apa? Apa saja. Ya, terhadap negara, terhadap masyarakat, terhadap keluarga, bahkan terhadap kelompok sendiri. Ya, kita berkontribusi. Kenapa ini nomor 3? Karena memang yang paling diutamakan dari seorang biku itu adalah dirinya sendiri. Berlatih. Dia harus memiliki pengetahuan yang cukup. Dia harus memiliki pribadi dan sifat yang pantas sebagai seorang biku. Dan dia juga harus memiliki jiwa yang tentram. Ya, kalau 3 syarat itu tidak cukup, ya maka bisa dikatakan ini bisa membawa dampak negatif kepada orang lain. Oleh karena itu, sebelum dia bisa mengajar orang lain, dia harus belajar terlebih dahulu. Itu adalah kenapa berlatih di pertama. Ya, jadi bisa dikatakan setelah pribadinya atau dirinya, individunya cukup, nah baru dia bisa istilahnya berkontribusi. Yang dilatih itu apa aja, Biku? Ya, sebetulnya yang dilatih itu sederhana. Yaitu adalah pendalaman terhadap agama Buddha. Ya, pendalaman terhadap agama. Kemudian yang kedua adalah perenungan terhadap apa yang sudah diketahui dan menganalisa dan menyimpulkan. Ya, ini adalah bagian studi atau akademi. Ya, kita biku ada 2. Yang pertama adalah akademi, yang kedua adalah meditasi. Jadi yang pertama yang biku harus lakukan adalah dia harus belajar. Nah, apa saja yang bisa dipelajari? Ya, bahkan pengetahuan umum pun tidak masalah. Ya, tapi yang paling utama adalah pengetahuan dalam agama Buddha itu sendiri. Apabila dia sudah memiliki cukup pengetahuan, dia bisa berlatih meditasi. Nah, kalau meditasi, apa yang dilatih dalam meditasi? Ya, meditasi adalah melatih pikiran. Ya, melatih batin, ya, dan juga melatih ketenangan dalam batin kita. Itu saja sebetulnya. Saya tuh nggak tahu salah atau enggak ini, Biku. Silahkan. Jadi semua orang itu bisa menjadi Buddha. Oh ya. Jadi saya pernah baca begitu. Ini jadi semua orang bisa menjadi Buddha. Nah, konteksnya itu kan
mungkin dari dasar dulu ini Biku. Betul. Istilahnya itu sebenarnya apa sih ajaran Buddha? Ya, sebetulnya ya memang benar semua orang bisa menjadi Buddha. Ya. Kebanyakan masyarakat agak salah paham ya. Agak salah paham. Sebetulnya Buddha ini bukanlah makhluk di atas seperti dewa dan lainnya. Oh gitu. Buddha itu adalah manusia biasa yang tercerahkan, itu saja. Oh jadi Dia bukan dewa, bukan juga bisa dibilang maha dewa dan di atasnya ya seperti dalam tradisi kepercayaan masyarakat. Beliau adalah manusia biasa yang tercerahkan. Oh gitu. Oleh karena itu kenapa disebut semua orang bisa menjadi Buddha? Ya itu memang benar. Karena ya Buddha sendiri adalah manusia biasa. Hanya saja Buddha ini adalah mereka yang memiliki moralitas yang sempurna. Ya, itu saja yang membedakan manusia biasa dengan Buddha. Moralitas kita masih belum sempurna. Bahkan saya pribadi ya, saya berani mengatakan saya sendiri moralitasnya belum sempurna. Ya, misalnya kita nginjak semut. Seberapa besar rasa bersalah yang muncul pada saat menginjak semut? Kalau mereka yang moralitasnya sempurna, mereka tidak akan mau menginjak semut. Ya, karena mereka tahu semut juga adalah hidup, kehidupan. Ya, tetapi kita sendiri kalau kita menginjak semut mungkin biasa saja. Saya pribadi menginjak semut mungkin sedikit rasa bersalah. Habis itu hilang lagi. Ya, habis itu biasa saja. Mungkin 5 menit kemudian sudah lupa. Itu tingkat moralitas kita belum sempurna ya. Iya, Bante. Jadi bisa dikatakan Buddha itu ya mereka yang tercerahkan dan moralitasnya sempurna. Ya. Jadi kalau sudah tercerahkan, istilahnya yang moralitas sempurna berarti bisa dikatakan Buddha begitu ya? Bisa dikatakan Buddha. Selama dia berani menyatakan dirinya memiliki moralitas yang sempurna. Yang sempurna. Gitu. Oke. Yang saya balik lagi ke tadi. Sebenarnya ajaran Buddha itu ini tadi, Pak. Ya, saya lupa. Sebetulnya ajaran Buddha itu sederhana. Kita ada kesimpulan yang cukup singkat ya kalau boleh saya. Ya, silahkan Bante. Sebetulnya saya hafal tapi untuk referensi ya dalam satu sutta itu ada yang disebut dengan Owada Patimokkha. Ya, Owada Patimokkha ini sebetulnya adalah sebuah ajaran atau syair yang diberikan oleh Sang Buddha kepada para biku waktu itu. Ya, di situ bisa dibilang adalah kesimpulan dari semua apa yang diajarkan Sang Buddha. Jadi sekian banyaknya ajaran Sang Buddha bisa disimpulkan dengan satu paragraf atau satu baitnya. Ya, jadi ya ini disebut Owada Patimokkha. Ya, jadi di situ Sang Buddha mengatakan selalu melakukan perbuatan baik, mengurangi perbuatan buruk, menyucikan hati dan pikiran. Itu saja. Itu saja. Itu adalah kesimpulan dari agama Buddha. Oke. Artinya sebenarnya kan tadi pokok-pokok dari ajaran Buddha ya Bante. Ya. Nah, kita ini kan di Indonesia ini Bante. Ini kan di Indonesia ini kan kita terdiri atas berbagai macam agama, suku gitu. Ini kalau dilihat dari kacamata ajaran Buddha, ini bagaimana ini Bante dengan kondisi istilahnya itu masalah kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara dari kacamata Buddha, dengan konteksnya adalah kita ini kan suku-sukunya banyak. Betul. Terus agamanya juga banyak. Nah, ini menurut ajaran Buddha bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap kondisi kenegaraan yang pluralismenya tinggi ini, Bante? Ya. Untuk pluralisme atau toleransi baik terhadap rasial, suku atau bahkan agama, bisa dibilang Buddhis ini adalah menurut
saya pribadi bisa dikatakan toleransi ya cukup tinggi. Ya, karena memang dalam Buddhis kita diutamakan adalah cinta kasih. Cinta kasih. Nah, cinta kasih yang universal. Oleh karena itu doa kami itu selalu sabbe satta bhavantu sukhitata. Sabbe satta artinya semua makhluk. Semua makhluk. Nah, semoga semua makhluk bhavantu sukhitata berbahagia. Ya sebetulnya arti harafiahnya cukup panjang, tapi sederhananya yaitu sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Ya, di sini kita titik beratkan semua makhluk. Semua makhluk. Tanpa terkecuali, bahkan apakah dia manusia atau bukan, hidup atau tidak hidup, ya karena ada pandangan yang mengatakan ada dimensi yang cukup spiritualis ya, yang di sana makhluknya tidak hidup ya. Ya, bahkan termasuk mereka, bahkan termasuk para dewa dan lain sebagainya, bahkan termasuk mereka yang dipercaya masuk neraka. Karena di sini semua makhluk. Ketika dia dikategorikan sebagai makhluk, berarti dia juga ikutnya. Semoga semua makhluk berbahagia. Nah, ini berarti ya cinta kasih yang kita miliki itu harus kepada semua makhluk, tidak peduli sukunya, tidak peduli rasialnya, apakah dia kulit putih, kulit hitam, atau bahkan kulitnya abu-abu ya. Ya, jadi ada manusia kulit abu-abu katanya. Ya siapa tahu ya, enggak mandi bertahun-tahun mungkin ya. Ya jadi ya bisa dikatakan ya kepada semua makhluk, bahkan kepada binatang ya itu juga bisa dikatakan termasuk. Ya jadi bisa dikatakan ajaran utama yang bisa dikatakan kepada perumah tangga dalam agama Buddha adalah cinta kasih. Cinta kasih ya. Kepada semua makhluk tadi. Kepada semua makhluk. Tetapi jangan salah, cinta kasih bukan berarti menyerahkan semuanya. Ya jadi bisa dikatakan ya walaupun kita mengatakan cinta kasih ya kita enggak bodoh-bodoh banget ya, ditampar kiri ya kemudian serahkan lagi ke kanan ya, ini yang minimal kita lari lah. Ya jadi jangan minimal enggak konyol gitu ya. Iya, enggak konyol-konyol banget. Cinta kasih ini artinya kita tidak dengan sengaja merugikan, melukai orang lain dengan pikiran sendiri. Tetapi apabila kemudian ya karena suatu kondisi kita harus bela diri, ya silakan bela diri. Ya, itu adalah hak masing-masing. Ya, tetapi jangan dengan sengaja memiliki pemikiran buruk kepada orang lain. Kalau bisa memiliki belas kasihan kepada orang lain, itu yang dimaksud dengan cinta kasih. Ya, jadi bisa dikatakan dengan pola pikir seperti ini, artinya toleransi itu juga harus ada. Ya, jadi bisa dibilang dan disimpulkan bahwa dalam agama Buddha, toleransi itu termasuk dalam cinta kasih. Ajaran pertama yang harus dilatih oleh perumah tangga. Oke, artinya kan sebenarnya konteksnya itu ajaran Buddha tidak pernah bertentangan dengan konteks toleransi, meskipun itu berbeda suku dan agama atau apa, yang jelas bahwa konteks utamanya adalah bagaimana cinta kasih ini kita terapkan dalam kehidupan kita. Iya, betul sekali. Mungkin Bante bisa kasih istilahnya close statement bagaimana kita untuk kehidupan berbangsa dan bernegara secara ajaran Buddha, istilahnya bagaimana kita himbauan kepada kita buat semuanya masyarakat Indonesia supaya ke depan itu kita cinta kasih itu damai, semua itu bisa berjalan dengan baik dan kita bisa saling menghargai masing-masing gitu. Ya, baik ya. Dalam agama Buddha, Sang Buddha pernah mengatakan ya, apabila masyarakat ya dapat menjaga tradisi yang baik, dapat menghormat
pemimpin yang baik, dapat mengikuti anjuran dari para pemimpin yang baik, maka bisa dikatakan masyarakat itu akan sejahtera. Ya, tetapi apabila masyarakat tidak mengikuti dan menghormat pemimpin yang baik, maka bisa dikatakan masyarakat tersebut akan cukup susah untuk sejahtera. Ya, jadi bisa dikatakan ya kita masyarakat yang baik, ya paling tidak harus bisa menghormat kepada pemimpin yang baik dan mengikuti anjuran yang baik juga. Ya tentu para pemimpinnya harus baik pula, ya agar masyarakatnya bisa mengikuti dan menghormat ya para pemimpin. Ya jadi ya kita harus bisa mengutamakan cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari, ya agar kita bisa memiliki toleransi untuk kepentingan bersama dan juga untuk kepentingan diri kita pribadi. Baik sahabat Petanesia, demikian tadi perbincangan banyak hal yang kita bisa belajar, karena saya yakin juga banyak hal juga yang kita belum ketahui, karena terus terang kalau kita nggak tahu pasti kita juga ada persepsi yang macam-macam. Artinya kondisinya kita hari ini sudah sedikit banyak belajar apa itu ajaran Buddha, bagaimana kontribusi ajaran Buddha terhadap kepentingan bangsa dan negara. Nah, karena apa? Karena kita semakin mengenal, maka kita akan semakin toleran. Cukup sekian perbincangan kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu dari sini, dan kita ke depannya akan lebih baik lagi. Salam Petanesia, merawat negeri menuju Indonesia damai.